Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna alaina al-qiyam wassalatu wassalamu bil lisani yafqahu qawli. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat taufik hidayah sehingga pada malam ini kita sama-sama berada di malam ke-24 bulan suci Ramadan, yang meskipun di akhir ketika di awal-awal bulan suci Ramadan dan semakin masjid. Nah, kalau kita mau dapat dan keimanan, orang yang percaya akan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang memakai teladan yang baik bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Kita telusuri dalam kitab Sunan Abu Daud, Tirmizi, begitu juga Sunan wa ta'ala dahsyat. Stabil menjadi tenang. Kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, gunung yang mampu menenangkan bumi
Hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid. Masih ada yang lebih api. Api dan malaikat kembali bertanya, mendinginkan panasnya api. Malaikat kembali bertanya, hal dengan air untuk memadamkan. Angin dengan kekuatannya menggiring ternyata dibawa angin digiring ke kekuatan angin lebih kuat daripada air. Allah di antara ciptaanmu, kata Allah, ada yaitu anak cucu Adam yang tidak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Kuat itu adalah ketika kita beramal dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya makhluk yang paling kuat di antara ciptaan Allah adalah manusia yang ikhlas dalam beramal. Bapak Ibu rahimakumullah. Amal atau keikhlasan dalam beramal itu adalah ruhnya perbuatan kita. Kata Nabi, al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu rohnya perbuatan, rohnya amal. Tanpa didasari dengan keikhlasan, amalan kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan pahala. Sama seperti manusia. Kita terdiri dari dua unsur. Ada jasmani, ada rohani. Kalau ruh kita tidak menyatu dengan jasad kita, maka ya tentunya kita sudah dianggap tidak ada, sudah meninggal, sudah wafat. Begitu juga dengan amalan. Kalau amal kita tanpa disertai dengan keikhlasan, maka amalan kita tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada satu keikhlasan ini. Dia ingin mensedekahkan hartanya kepada orang yang tepat sasaran. Ya karena sekarang banyak juga orang yang beramal tapi salah sasar. Malah justru bukan orang yang berhak menerima, tapi ya menjadikan dirinya seolah-olah berhak menerima padahal dia mampu. Bapak Ibu rahimakumullah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, orang yang tepat agar saya bisa sedekahkan hartaku. Malam harinya dia kemudian keluar rumah bawa hartanya. Di tengah jalan bertemu dengan seorang perempuan. Muncul dalam hati, inilah mungkin yang Allah
Dikasihlah hartanya, disedekahkanlah hartanya. Paginya, ya, tersebar berita di kampungnya bahwa tadi malam ada seorang wanita kupu-kupu malam sedekah dari orang kaya. Nah, ini salah sasaran. Kemudian orang ini berdoa kembali. Hari kedua kepada Allah, ya Allah, tunjukkan saya orang yang tepat untuk saya berikan, sedekahkan hartaku. Malamnya keluar kembali. Di tengah jalan ketemu dengan seorang pemuda. Dia kasih lagi hartanya, dia sedekahkan lagi hartanya. Yang muncul dalam hatinya, ini mungkin orang yang tepat yang Allah tunjukkan kepada saya sesuai dengan permintaan saya. Besoknya tersebar lagi di kampungnya bahwa tadi malam ada seorang perampok, pencuri yang dapat sedekah dari orang kaya di kampung kita. Salah sasaran lagi. Besoknya dia berdoa lagi, ketiga kalinya. Berdoa minta kepada Allah ditunjukkan orang yang tepat untuk disedekahkan hartanya. Malamnya ketemu lagi dengan seorang laki-laki. Dikasih lagi hartanya, disedekahkan hartanya. Ternyata laki-laki itu juga bukan orang yang tepat. Dia adalah orang yang kaya tapi pelit. Ya. Tersebar lagi di kampungnya bahwa tadi malam ada orang yang kaya, yang pelit itu dapat sedekah dari orang kaya lain di kampung kita. 3 kali dia minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan orang yang tepat untuk disedekahkan hartanya, tapi 3 kali juga selalu salah sasaran. Ketiga-tiganya adalah pendosa dan ahli maksiat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Sejak 3 orang ini menerima sedekah yang ikhlas dari orang kaya ini. Yang pertama, wanita tadi tidak pernah lagi keluar malam. Berubah dia, kehidupannya berubah drastis. Dia kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perampok tidak pernah lagi merampok, tidak pernah lagi mencuri. Dia gunakan harta yang dia dapat dari sedekah orang kaya itu untuk usaha. Kemudian orang kaya yang pelit yang ketiga tadi itu berubah menjadi orang yang dermawan, yang selalu juga mengikuti mensedekahkan hartanya. Ini buah daripada kekuatan keikhlasan dalam beramal yang kita lakukan. Terkadang kita berusaha ingin merubah seseorang, menasehati seseorang, entah itu keluarga kita, anak kita, saudara kita, tapi susah untuk kita rubah. Bisa jadi karena kita belum ikhlas melakukan itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, keikhlasan itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Sulit untuk kita deteksi apakah orang ini ikhlas atau tidak dalam beramal, karena tidak kelihatan. Namun para ulama kita memberikan 3 indikator ciri apakah kita itu ikhlas dalam beramal atau tidak. Yang pertama, bahwa orang yang ikhlas dalam beramal itu perasaannya sama ketika amalannya dipuji ataupun dicela. Jadi kalau kita cuma senang dipuji tapi marah ketika kita mendapatkan kritikan, mendapatkan celaan, itu berarti kita belum ikhlas. Yang kedua, orang yang ikhlas itu tandanya pekerjaannya, amalannya sama, perasaannya sama ketika dia disaksikan oleh orang lain ataupun beramal tidak disaksikan oleh orang lain, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya, biasanya banyak orang yang nanti bagus kerjanya kalau diawasi, nanti bagus amalannya kalau banyak orang yang lihat, tapi giliran sendiri ya pekerjaannya asal-asalan. Ini berarti belum ikhlas. Ya, tapi kalau perasaannya sama, pekerjaannya sama, tetap maksimal, tetap kualitas, baik ada orang yang lihat ataupun tidak ada orang yang lihat, sama saja. Kenapa? Karena dia berangkat dari lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang ikhlas itu selalu mendasari niatnya hanya semata-mata mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, keikhlasan itu adalah
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, beribadah kepadanya, mukhlishina lahuddin, kecuali yang diterima adalah orang-orang yang ikhlas dalam amalannya. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, yang terakhir, bahwa keikhlasan itu punya level, punya tingkatan. Tidak semua apa yang kita lakukan sama kualitas level ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi, level yang paling tinggi adalah namanya ikhlas khawasul khawas. Ketika seseorang beramal semata-mata niatnya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Bukan karena obsesi akhirat, bukan juga karena obsesi dunia. Bahkan sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan surga ataupun neraka, semata-mata amalannya dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas yang paling tinggi. Yang kedua, ikhlas yang menengah, namanya ikhlasul khawas. Yang pertengahan, ketika kita beramal bukan hanya niatnya karena Allah, tapi juga ada harapan yang ingin kita capai di akhirat, supaya kita masuk surga, supaya kita mendapatkan pahala, dibalas kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas juga namanya, akan tetapi ikhlasnya level pertengahan. Yang ketiga, ikhlasul awam, ikhlas orang-orang pada umumnya. Ketika kita beramal, beribadah, niat kita bukan hanya karena Allah, tapi juga kita ingin mendapatkan pahala di surga, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita menginginkan supaya Allah, atau kita ingin mendapatkan balasan di dunia. Ya, contohnya biasa kalau kita sholat duha, Bapak Ibu, selain niat kita karena Allah, apa kira-kira niat kita kalau kita mau sholat duha? Supaya apa? Supaya Allah bukakan pintu rezeki bagi kita. Dan begitulah di dalam hadis Nabi SAW. Ikhlas juga namanya, tapi ikhlas kita masih berada di level awam, level yang ketiga. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan suci Ramadan ini adalah sebenarnya puasa yang kita lakukan itu latihan untuk menaikkan level keikhlasan kita dalam beramal, dalam beribadah. Ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ibadah puasa tidak kelihatan amalannya. Sholat kelihatan amalannya. Kita tahu orang sholat atau tidak, bisa kita lihat gerakannya. Sedekah, zakat, kelihatan amalannya, ada harta yang dikeluarkan. Haji, umrah, ada amalan, gerakan yang dilakukan, tawaf, sa'i dan seterusnya. Tapi puasa tidak ada gerakannya. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin bagus puasa yang kita lakukan, maka semakin menaikkan level keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang terakhir, satu ungkapan dari ahli hikmah mengatakan, dan ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari untuk ikhlas dalam beribadah. Dikatakan bahwa halakan nasu jami'an illal mukhlisun. Halakan nasu jami'an illal alimun. Bahwa manusia nanti itu semuanya akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Wa halakal alimuna illal amilun. Orang-orang berilmu juga akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wa halakal amiluna illal mukhlisun. Orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya juga akan binasa kecuali adalah orang-orang yang ikhlas di dalam amalan-amalannya. Demikian yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.